Pertama-tama yang pasti kami akan menyiapkan program JKP. JKP itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ada beberapa skema atau program-program mengantisipasi ketika terjadinya PHK. Pasca keputusan MA kepilotan ini, semoga manajemen barunya juga punya komitmen tidak ada PHK. Karena PHK ini menurut pandangan kami adalah sesuatu yang langkah buruk. Jangan sampai ada yang namanya PHK. Ketiga ya, udah ketiga kan. Ini terkait going concern bahwa ya perusahaan atau Sritek ini tetap melakukan operasionalnya. Operasional perusahaan tetap dia berjalan. Tapi tetap tadi poinnya kita berharap tidak ada yang namanya PHK, kembali ke situ karena ini fokus kita ya, walaupun ini juga membuat kita kaget, walaupun itu sudah menjadi yang tidak terelakkan keputusan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan yang keempat adalah kesiapan Kementerian Tenagakerjaan. Pertama-tama yang pasti kami akan menyiapkan program JKP. JKP itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ada beberapa skema atau program-program mengantisipasi ketika terjadinya PHK. Kedua, soal pasar kerja. Kami harus siapkan pasar kerja buat kawan-kawan buruh yang ter-PHK, tapi itu skenario terburuk ketika itu terjadi PHK. Dan ketiga adalah kita akan melakukan pelatihan di BLK-BLK yang tersedia, khususnya di Jawa Tengah itu ada di Semarang, kemudian di Solo juga ada ya, di Solo, agar badai PHK ini bisa sedikit kita meminimalisir PHK yang menjadi monster di kawan-kawan buruh dan tenaga kerja atau pekerja. Dan sekali lagi kita berharap semoga langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Tenaga Kerja ini bisa menjadi solusi, minimal menjadi mengurangi rasa keresahan itu. Yang pasti saya sampaikan, negara hadir bersama buruh Sritek dan komitmen saya itu. Dan kita tidak mau negara dan buruh dan pengusaha harus kalah, apalagi dengan situasi seperti ini. Kita lihat badai PHK di mana-mana. Bukan di Indonesia aja ya, bukan di Indonesia tapi di mana-mana di dunia. Ini lagi ada proses yang transisi tatanan dunia yang baru, pasti ada sesuatu yang baru juga. Walaupun ke depan nanti kita berharap tidak ada yang namanya badai PHK ini atau monster PHK. Sekali lagi saya rasa sudah sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Rahayu, salam kebajikan. Saya rasa cukup ya, kalau ada pertanyaan. Pak. Gini, cukup 2 aja ya. Oke, kan? Agar kepailitan dari banding ini bisa dilepasin gitu, strateginya gimana Pak? Maksudnya gini, kan ini mitigasi untuk hasil aja ya Pak, ya. Hasil terburuknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi juga disebutin bahwa ada transisi tatanan dunia baru tadi, terakhir banget, poin terakhir itu global iya. Itu kalau boleh tahu dari analisis Kemenaker,
terkait transisi yang tadi Bapak sebutkan, itu udah dipelajari lebih dalam lagi belum? Di tahun depan kira-kira bakal apa sih langkah dari Kemenaker biar yang tahun ini dan tahun sebelumnya yang PHK-nya sudah tembus 60.000 tidak terjadi lagi, Pak? Terima kasih. Yang pasti ini terkait mitigasi, kami sudah pasti melakukan mitigasi ya, tidak mungkin tidak, karena kita tidak mau isu PHK ini menjadi mimpi buruk setiap hari di memori kawan-kawan pekerja. Nah, tugas negara lah harus hadir mampu menjawab kepastian itu, bahwa harapan kami pasca dipilotkan Sritek, kita berharap manajemen ini nanti entah itu kurator atau apapun lah ya, harus mampu menjamin tidak adanya PHK. Karena kan going concern kan, itu tetap berlangsung, tetap berjalan. Nah, soal tatanan dunia baru kita ketahui bahwa hari ini itu tidak bisa dielakkan dengan adanya industri industri digital, di mana semua pekerja-pekerja itu sudah sebagian besar didigitalisasi. Ya kita menyiapkan skema apapun, nggak bisa tidak. Ya ini kan percepatan sama-sama, negara harus siap, lantas kondisi sosial juga harus siap, dan semuanya harus kita siapkan, tidak bisa tidak. Itu untuk sementara jawabannya itu. Mungkin yang lain kawan-kawan. Saya nih yang megang mic. Mau nitip Mbak? Oke. Mbak lagi. Pak, saya Haji dari IDN Times. Mungkin apa namanya? Kalau pernah Bang Noel bilang ada apa namanya, ada sosok gitu di balik kepailitan Sritek, mungkin di kesempatan kali ini bisa diungkap siapa Pak sebetulnya di balik itu semua gitu. Terus sudah adakah arahan dari Pak Presiden Prabowo terkait Sritek ini, karena kan beliau sempat bilang Sritek jangan sampai pilot segala macam gitu. Mungkin bisa diceritakan Pak. Terima kasih. Gini, yang pertama ya, kami menduga ya, dugaan dalam proses pilotan ini ada tangan setan yang bermain. Itu harus dicatat. Kedua, soal sikap presiden, saya rasa sikap presiden tidak berubah, yaitu tidak ada PHK. Saya rasa itu ya kawan-kawan yang semua ya. Oke, terima kasih.